Sekarang Ibu akan menerangkan nomor 2 ya, dari PR yang kemarin Ibu kasihkan. Masih tetap di Kimia Karbon Review, yaitu tentang isomer. Apa itu isomer? Kelas 11 sudah diterangkan bahwa isomer itu adalah rumus kimia sama. Ini rumus kimia ya, tapi rumus bangunnya berbeda-beda. Itu namanya adalah isomer. Jadi awas, apalagi sekali lagi, isomer itu adalah rumus kimia sama, tapi rumus bangunnya berbeda-beda. Nah, untuk menentukan isomer, langkah pertama yang A, yang B, dan yang C itu harus tahu dulu apakah termasuk alkana, apakah termasuk alkena, atau termasuk alkuna. Kamu dulu kelas 11 pernah diterangkan rumus alkana. Apa alkana itu? CnH2n plus 2. CnH2n dan CnH2n CnH2n min 2. Nah, ini. Oke, kalian udah tahu. Yang ini rumus apa? Dulu alkana. Yang ini rumus apa? Alkena. Dan yang ini rumus apa? Alkuna. Oke. Kalau kamu sudah tahu ini, berarti kamu bisa masuk gambar rumus bangunnya. Rumus bangunnya yang kita udah tahu di kelas 11 adalah alkana, alkena, dan alkuna. Berarti sebelum kamu menentukan rumus bangunnya, kamu harus tahu dulu termasuk mana. Apakah alkana yang ada ikatan tunggal semua, apakah alkena yang ada rangkap 2, apakah alkuna yang ada rangkap 3. Oke, coba yang A dulu. Masuk ke dalam rumus yang mana yang ketiga ini? C5H10. Berarti masuk ke mana ya? 5N, 2N, N-nya 5, 2 kali 5 berarti berapa? 10. Oh, berarti ini masuknya ke alkena. Oke, paham nggak? Karena kita akan menentukan rumus bangun, di mana rumus bangunnya ada 3 jenis. Apakah termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Maka sebelum menentukan isomer, kamu harus tahu dulu dia termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Oke, yang A udah tahu kan alkena ya? Udah masuk dalam rumusnya kan? C5H12. 2N. N-nya 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. Oh, ini masuknya ke alkana. Oke, sekarang baru yang C, masuk ke mana ya? Jumlahnya berkurang hanya, oh berarti yang ada minus nih. 2 kali 5, ini 5, ini 2 kali 5, 10, 10 dikurangi 2 berarti berapa? 8. Berarti ini termasuk apa? Alkuna. Oke, Ibu akan menerangkan dulu hanya satu aja ya. Yang B dengan yang C-nya silakan kamu kerjakan sendiri. Pahami sendiri ya. C3H510 apa termasuk apa ini? Alkena. Alkena punya rangkap berapa dalam senyawanya? Salah satunya ada rangkap 2. Berarti kamu harus bikin rumus bangun di mana C-nya ada 5 ya. Kemudian salah satu C-nya ada rangkap 2 dan pasti hanya ada 10. Oke, yang mana dulu? Lurus aja. Bikin isomer tuh lurus terus, lurus, jangan belok-belok dulu. Nah, ada rangkap 2-nya karena termasuk alkena. Berarti kamu pilih di mana dulu? Oke, di ke satu aja deh Bu, di ujung. Boleh. Nah, berarti kalau di ujung kamu tuliskan di sini hanya ada berapa? Kan si C tangannya harus ada 4. Ini baru ada 2. Berarti hanya 2, hanya 1, hanya 2, hanya 2, hanya 3. Coba buktikan. 2, 2, 2, 6, 7, 10. Benar nggak? Hanya 10. Benar ya? Oke. Setiap isomer harus diberi nama. Karena rumus bangunnya walaupun kelihatannya berbeda, tapi kalau namanya sama itu bukan isomer. Isomer itu adalah rumus bangunnya berbeda, namanya pun berbeda. Jadi kalau nanti disuruh kamu mengerjakan isomer, berarti namanya harus beda. Makanya setiap isomer harus diberi nama. Oke, ini kan rantainya tidak ada cabang tuh, lurus tuh. Berarti namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Bu nomor 1 di sini? Karena dekat gugus fungsi. Oke, jadi namanya 1, 5 adalah pentana karena dia enak, berarti di nomor 1 rangkap 2-nya Ana ganti sama enak karena dia enak. Jadi namanya apa? Pentena. Ini baru bentuk yang pertama. Ini isomernya 1. Bu, isomer boleh bermacam-macam? Boleh banyak Bu? Boleh, tergantung kamu mampunya. Atau tergantung suruhan gurunya berapa buah ya. Oke, yang penting Ibu nggak lihat jumlahnya, nggak lihat apa, tapi kamu mengerti apa itu isomer. Sekarang cari, karena isomer itu adalah rumus kimia sama tapi bangun berbeda. Berarti bangunnya tidak boleh 1, harus lebih daripada 1. Oke, sekarang mau apa? Bu, saya mau jenisnya si rangkap 2-nya berpindah. Boleh.
Pindahkan aja di sini, ini juga isomer. Coba H-nya ada 3, H-nya ada 1, H-nya ada 1, H-nya ada 2, di sini H-nya ada 3, 5, 6, 7, 10, sama. Ini namanya terpanjang. 1, 2, 3, 4, berarti 2 pentena. Oke. Bu, sekarang saya yang ketiganya mau di sini simpannya di rangkap 2-nya di sini. Boleh apa enggak, Bu? Ya, silakan. 1, 2, di nomor 2 sama. Jadi kalaupun rangkap 2-nya di sini disimpan, tetap penomoran dari sini. Berarti rangkap 2 disimpan di sini berarti sama nggak dengan namanya yang dengan ini? Sama. Berarti tidak boleh kamu lakukan itu. Jadi rangkap 2 yang berpindahnya hanya di nomor 1 dan di nomor berapa? 2. Kalau di nomor ini kamu simpan rangkap 2, berarti penomoran tetap sama. Jadi tetap aja namanya 2 pentena. Jadi tidak boleh lagi si rangkap 2-nya berpindah lagi. Jadi yang namanya rangkap 2 berpindah namanya isomer posisi. Berarti isomer posisinya hanya ada 2. Oke, sekarang gimana lagi Bu untuk mencari isomer? Ya, kamu jadikan cabang. Kalau sudah tidak bisa lagi si rangkap 2 berpindah, berarti kamu jadikan cabang. Oke, sekarang kamu mau apa dulu? Potong aja, mau di berapa rangkap 2-nya? Di nomor 1 boleh. Jadikan 4. Nah, satu lagi disimpan di mana Bu? Silakan. Cabang boleh nggak di ujung disimpan di sini? Nggak boleh, itu bukan cabang, rantai terpanjang itu lurus. Berarti kalau kamu untuk menentukan cabang, carinya di nomor 2 minimalnya. Boleh di sini masih ada nggak si tangan si C masih mungkin nggak ditambahkan? Mungkin ya, itu di situ boleh. Boleh. Nih, berarti ini H2, ini udah habis tangannya, ini H2, ini H3. 5, 8, 10, C5, H10 sama dengan yang itu. Beri nama tinggal kamu. Penomoran dekat dengan rangkap 2, 2, 3, 4. Ini cabang, berarti namanya di nomor berapa? Nah, namanya di nomor berapa? Cabangnya nomor berapa? 2, berarti 2 metil. 1 butena. Kenapa butena? Karena cairan terpanjangnya ada 4, karena satunya disimpan sebagai cabang. Paham? Nah, sekarang coba, mau bentuk lagi 4 buah? Saya mau 4, boleh. Mau pindahkan lagi apa? Bu, saya mau di C yang pertama, tapi di sini cabangnya CH3, di sini CH2, udah, berarti di sini CH3, ada C-nya 5. Bolehkah ini? Kita lihat tangan si C harus 4, tidak boleh lebih. Itu ciri khas. Tuh 2, 3, 4, 5. Bolehkah kamu menyimpan itu di situ? Tidak boleh. Berarti ini bukan isomer, karena tidak memenuhi persyaratan tangan C. Oke. Jadi gimana atuh Bu? Boleh nanti kamu lihat C. Bu, saya boleh begini, ini simpennya di sini begini. Coba kita lihat, H-nya ada 2. H-nya ada 1, di sini 1, di sini 3. Benarkah dia 10? Benarkah C-nya 5H10 sama? Sama. Berarti kalau gitu, kamu cari rantai terpanjang. Beri nomor 1, 2, 3, 4. Berarti namanya apa? 3 metil. Berapa? 3 metil kan? Sama, ini butena. Ada nomor 1 butena. Nomor 1 butena boleh disebut 1, boleh juga tidak. 3 metil butena juga orang pada tahu berarti nomor 1. Oke ya? Masih banyak Bu isomernya, kalau memang mungkin silakan kerjakan sampai sebanyak-banyaknya. Tapi minimalnya kamu tahu konsep apa itu isomer. Oke ya? Ibu yang gambarkan hanya 4 isomer. Sekarang yang B. Ibu nggak gambarkan di sini. Silakan kamu cari sendiri, tapi Ibu lihat, Ibu hanya berkata C-nya ada 5. Tapi karena semua tangan, semua stripnya 1 bikinnya, jangan yang ada 2, jangan 3 tangannya. 1 aja. Karena dia termasuk alkana sesuai dengan rumusnya. Nah, sekarang untuk yang alkuna bagaimana Bu? Ya kamu tuliskan lagi C-nya 5, tapi ada ciri khas itu una. Berarti kamu simpan di sini rangkap 3. Ya, nah baru kamu cari bangun-bangun yang berbeda, yang namanya berbeda, yang nanti rumus kimianya sama, C5H8 atau C5H12, tergantung apa B atau C. Oke ya, ngerti kan ya? Oke.